Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Hari ini adalah hari pertama pembelajaran. Bu Guru ucapkan selamat karena sekarang kalian sudah duduk di kelas 2. Tetap semangat ya belajarnya, walaupun masih belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan diberikan teks cerita tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita tersebut dengan tepat. 2. Dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan, siswa dapat mengucapkan ungkapan yang terdapat pada teks percakapan tersebut dengan tepat. 3. Dengan diberikan teks percakapan yang mengandung ungkapan, siswa dapat menentukan bagian yang termasuk ungkapan dan artinya dengan tepat. 4. Dengan diberikan kalimat yang mengandung ungkapan, siswa dapat menuliskan makna ungkapan tersebut dalam kalimat yang santun. Anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang ungkapan. Apa itu ungkapan? Akan Ibu jelaskan kemudian. Sekarang mari kita perhatikan teks cerita yang ada di halaman 3. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Sekarang perhatikan teks cerita berikut ya anak-anak, yang berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, anak-anak, di dalam teks cerita tadi ada kata yang bertuliskan atau ditulis miring. Apa ya? Coba yuk kita perhatikan sama-sama. Oh ya, yang pertama buah tangan, yang kedua buah hati. Itu artinya apa ya? Nah, anak-anak, buah tangan artinya oleh-oleh, sedangkan buah hati artinya anak. Nah, kedua kata itu tadi disebut ungkapan. Ungkapan itu apa ya? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Seperti itu ya anak-anak. Tadi Bu Guru sudah menjelaskan tentang ungkapan. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Udin ingin meminjam buku milik Mutiara. Mutiara dengan senang hati meminjamkannya. Sekarang mari kita baca percakapan antara Mutiara dan Udin. Kemudian nanti kita tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan tersebut. Udin berkata, "Buku kakak banyak sekali." Mutiara menjawab, "Kakak memang senang membaca buku." Kata Udin, "Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku." Mutiara menjawab, "Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan." Udin berkata, "Ceritanya tentang apa, Kak?" Mutiara menjawab, "Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal."
Udin pun berkata, berarti dia tidak besar kepala ya kak? Terima kasih ya kak, saya boleh meminjam buku kakak? Mutiara menjawab, sama-sama dek. Nah anak-anak, pada percakapan tadi terdapat beberapa ungkapan. Apa saja ya? Oh ya, yang pertama adalah kutu buku, kemudian bintang lapangan, terus rendah hati dan besar kepala. Itu ya. Ada 4 ungkapan yang terdapat pada percakapan antara Udin dan Mutiara. Berikut beberapa pertanyaan dari percakapan Udin dan Mutiara tadi. Yang pertama, apa arti ungkapan dalam percakapan tersebut? Kutu buku artinya orang yang gemar membaca buku. Bintang lapangan artinya pemain terbaik. Rendah hati artinya tidak sombong. Besar kepala atau tinggi hati artinya sombong. Kemudian yang kedua, apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Ya, Udin dan Mutiara saling menyayangi. Yang ketiga, bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Percakapan yang menunjukkan mereka saling menyayangi adalah pada percakapan terakhir. Pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Yaitu pengamalan sila kedua. Apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah? Ya, sudah pasti ya, kita harus saling menyayangi orang tua dan saudara. Demikian ya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berdasarkan percakapan antara Udin dan Mutiara. Udin dan Mutiara rukun dalam melakukan tugas-tugas di rumah. Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman. Bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Mari kita simak bersama-sama teks berikut. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Nah, anak-anak, kalian juga harus sama seperti Udin dan Mutiara ya. Harus selalu membantu orang tua dan dalam kehidupan sehari-hari juga harus selalu rukun. Nah, di dalam teks tadi ada satu ungkapan yang berbunyi cepat kaki ringan tangan. Ayo, artinya apa ya? Ungkapan cepat kaki ringan tangan artinya adalah suka membantu. Dari teks cerita tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? 2. Apa akibatnya bila Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? 3. Apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila? 4. Sila keberapa? 5. Jelaskan alasannya. 6. Menurut pendapatmu, apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan alasannya. 7. Tuliskan pengalamanmu di rumah dalam menerapkan sila ketiga Pancasila. 8. Apa makna dari ungkapan cepat kaki ringan tangan? Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. 1. Karena setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan sekitar. 2. Jika tidak bekerja sama, akibatnya pekerjaan terasa berat dan pasti lama selesai. 3. Ya, sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila. 4.
Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. 5. Karena Udin dan Mutiara bekerja sama menyelesaikan pekerjaan. 6. Ya, karena dengan bersatu dan bekerja sama, maka pekerjaan akan cepat selesai. Dan yang terakhir, makna ungkapan cepat kaki ringan tangan artinya suka membantu. Kemudian, perhatikan kalimat-kalimat berikut, lalu nanti tulislah arti ungkapan yang terdapat pada kalimat-kalimat tersebut. 1. Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. 2. Ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. 3. Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. 4. Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. 5. Masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Nah, anak-anak, ini nanti akan menjadi tugas kalian ya, harus dikerjakan. Cari kata-kata ungkapan. Kata ungkapan dalam kalimat-kalimat ini ditulis dengan tulisan miring ya. Jadi terlihat sekali perbedaannya. Yang tulisannya miring maka itu adalah kata-kata ungkapan. Kemudian nanti kalian cari masing-masing dari ungkapan itu apa artinya. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Sekarang, mari baca teks percakapan di bawah ini antara ayah, Udin, Mutiara, dan ibu. Ayah berkata, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Udin menjawab, aku ingin pergi ke kebun binatang. Mutiara pun berkata, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Lalu kata ibu, wah, ada 2 pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Udin menjawab, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Lalu ayah berkata, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang, liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Jawab Mutiara. Udin pun berkata, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Kemudian kata ibu, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Ayah pun berkata, kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, anak-anak, dari percakapan tadi ada beberapa pertanyaan. Pertama, apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Yang dibicarakan adalah rencana wisata. 2. Kapan rencana wisata dilaksanakan? Hari Minggu. Siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Udin dan Mutiara. Kemana Udin ingin berwisata? Ke kebun binatang. Kemana Mutiara ingin wisata? Ke pegunungan. Yang keenam, mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Karena dilakukan dengan musyawarah. Yang ketujuh, keluarga tersebut menerapkan sila keempat, 8. Apakah ayah memberi kesempatan secara adil? Iya, ayah memberi kesempatan secara adil. Yang terakhir, peristiwa itu menerapkan sila keberapa? Sila keempat Pancasila.
Sekarang mari kita melengkapi cerita berdasarkan kata-kata yang tersedia. Kata-kata yang tersedia ini diantaranya adalah jalan tengah, mobil, bernomor, bangun, macet, bekal, dan tiket. Ya, bacaan ini berjudul Berwisata ke Kebun Binatang. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil apakah jalan tengah, mobil, bernomor, bangun, macet, bekal, atau tiket. Jawaban yang benar adalah jalan tengah. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah Apakah Udin sudah mobil, Udin sudah bernomor, Udin sudah macet, Udin sudah bekal, Udin sudah tiket? Yang benar jawabannya adalah pagi-pagi Udin sudah bangun. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan apa ya biasanya yang disiapkan ketika kita ingin berwisata? Yang disiapkan pasti bekal. Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak? Nah, karena masih pagi, maka biasanya jalan itu tidak macet sehingga mereka cepat sampai. Ayah memarkir. Apa yang diparkir? Mereka tadi naik apa ya? Mereka naik mobil, berarti ayah memarkir mobil. Ibu, Udin, dan kakaknya antri membeli. Nah, kalau kita mau masuk ke tempat wisata itu biasanya kita apa yang harus kita beli? Tiket ya. Jadi jawabannya adalah tiket masuk. Anak-anak, dari keseluruhan yang sudah Ibu jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda. Baik tadi yang terdapat di dalam kalimat maupun pada teks cerita, dan ada beberapa contoh ungkapan seperti kutu buku, artinya orang yang gemar membaca buku. Bintang lapangan artinya pemain terbaik. Rendah hati artinya tidak sombong. Besar kepala sama dengan tinggi hati ya, artinya sombong. Cepat kaki ringan tangan artinya suka membantu. Nah, itulah penjelasan atau kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, Ibu ulangi lagi ya. Seperti yang telah dijelaskan di atas tadi, bahwa kalian mempunyai tugas yang wajib dikerjakan, yaitu menulis arti ungkapan yang terdapat pada kalimat-kalimat yang tersedia. Ya, jadi di dalam kalimat itu ada kata rendah hati, buah tangan, cepat kaki, ringan tangan, dan yang kelima, kepala dingin. Tulisannya harus rapi ya. Baik anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Semoga paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, jangan lupa kerjakan soal-soalnya. Dan tetap semangat belajarnya walaupun dalam kondisi yang sulit seperti sekarang. Tetap semangat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.